kelompok 13 akan mempresentasikan mengenai ayat-ayat Al-Quran yang berhubungan dengan manusia. Nah, untuk lebih lanjutnya, silakan terus tonton video kami. Pengertian manusia. Manusia atau orang dapat diartikan berbeda-beda secara biologis, rohani, istilah kebudayaan, atau secara campuran. Dalam manusia terdiri atas jiwa dan raga. Jiwa dan raga sangatlah berbeda. Raga yang merupakan badan dan jiwa yang merupakan sifat-sifat manusia yang berbeda-beda. Maka dari itu, dalam Al-Quran terdapat tafsiran-tafsiran surat yang tentang manusia. Yang pertama, dalam surat At-Tin ayat 4, manusia menurut Al-Quran dan tafsir. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Artinya yaitu sungguh kami telah menciptakan manusia dengan bentuk sebaik-baiknya. Pada ayat 4 ini, Allah menjelaskan bahwa Allah menciptakan manusia dengan tubuh yang tegak sehingga manusia dapat makan makanan dengan tangannya. Dan Allah menciptakannya dengan kemampuan berpikir, berbicara, mengatur, serta berbuat bijak. Karena Allah ingin manusia menjadi khalifah di muka bumi ini. Yang kedua adalah proses kejadian manusia dalam surat As-Sajdah ayat 7. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi ahsanu kulla syai'in khalaqahu wa bada'a khalaqal insana min tin. Artinya, yang memperindah segala sesuatu yang Dia ciptakan dan yang memulai penciptaan manusia dan tanah. Ayat ini menerangkan tentang bahwa Allah yang mengurus, mengatur, dan menciptakan langit dan bumi, serta segala apa yang ada di dalam isinya. Itulah Allah yang Maha Mengetahui. Dia yang mengetahui segala apapun yang gaib yang akan terjadi dan atau dalam isi hati manusia, dan Dia juga yang mengetahui tentang apa yang dapat dilihat dan tidak dapat dilihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Johiria. Saya akan membacakan ayat-ayat Al-Quran yang berkaitan dengan manusia. Yang pertama, surah Al-Hijj ayat 26. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad khalaqnal insana min shalsalin min hama'im masnun. Artinya, dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia yaitu Adam dari tanah liat kering yang berasal dari lumpur hitam yang dibentuk. Quran surah Al-Hijj ayat 26. Tafsir Jalalain, walaqad khalaqnal insan, dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia yaitu Nabi Adam min shalsalin dari tanah liat yang kering. Tanah liat kering yang apabila diketuk akan terdengar suara melenting. Dan masnun yang diberi bentuk atau diubah bentuknya. Tafsir Ibnu Katsir, Ibnu Abbas, Mujahid, dan Qatadah mengatakan yang dimaksud dengan shalsalin di sini adalah tanah liat yang kering. Nampaknya hal ini seperti firman Allah dalam surah Ar-Rahman ayat 14-15 yang artinya Allah menciptakan manusia dari tanah kering seperti tembikar, dan Allah menciptakan jin dari nyala api. Dari Mujahid pula, shalsalin adalah yang berbau busuk, dan dia menafsirkan satu ayat dengan ayat lain itu lebih utama. Firman Allah min hama'im masnun, artinya dan lumpur hitam yang diberi bentuk, maksudnya dari tanah liat yang licin. Oleh karena itu, diriwayatkan dari Ibnu Abbas, ia mengatakan maksud adalah tanah yang basah. Dari Ibnu Abbas, Mujahid, dan Allah bahwa yang dimaksud dengan al-hama al-masnun adalah yang berbau busuk.
Ada yang mengatakan bahwa yang dimaksud dengan al-masnun di sini adalah yang dituangkan. Selanjutnya, manusia sebagai makhluk biologis. Yang pertama, surah Al-Hajj ayat 5. Bismillahirrahmanirrahim. Ayyuhan nasu in kuntum fi raibin minal ba'thi fa inna khalaqnakum min turabin thumma min nutfatin thumma min 'alaqatin thumma min mudghatin mukhallaqatin wa ghayri mukhallaqatin lanubayyana lakum wa nukirru fil arhami ma nasha'u ila ajalin musamma thumma nukhrijukum tiflan thumma litabluwakum ashuddakum wa minkum man yutawaffa wa minkum man yuraddu ila ardhil umri likay la ya'lama min ba'di ilmin shay'an wa taral arda hamidatan fa idza anzalna 'alayha al-ma'a ihtazzat wa rabat wa anbatat min kulli zawjin bahij. Artinya, hai manusia, jika kamu dalam keraguan tentang kebangkitan dari kubur, maka ketahuilah sesungguhnya kami telah menjadikanmu dari tanah, kemudian dari setetes mani, kemudian dari segumpal darah, kemudian dari segumpal daging yang sempurna dan yang tidak sempurna, agar kami jelaskan dan kami tetapkan dalam rahim apa yang kami kehendaki sampai waktu yang sudah ditentukan. Kemudian kamu dikeluarkan sebagai bayi. Kemudian dengan berangsur-angsur kamu sampailah pada pendewasaan, dan di antara kamu ada yang diwafatkan dan ada pula yang dipanjangkan umurnya sampai pikun, supaya dia tidak mengetahui lagi sesuatu pun yang dahulunya telah diketahuinya. Dan kamu lihat bumi ini kering, kemudian apabila telah kami turunkan air di atasnya, hiduplah bumi itu dan suburlah dan menumbuhkan berbagai macam tumbuh-tumbuhan yang indah. Menurut Tantowi Jauhari, ayat di atas merupakan jawaban sekaligus sanggahan bagi orang-orang yang ragu terhadap hari kebangkitan. Al-Quran dengan cerdasnya menjawab sekaligus menceritakan proses penciptaan manusia. Menurutnya, manusia tercipta dari tanah, yang dari unsur tersebutlah manusia pertama diciptakan. Kemudian Allah menciptakan manusia berikutnya dari mani, sedangkan mani terdapat dalam intisari atau saripati tanah. Allah meletakkan unsur mani atau nutfah dalam bahan makanan yang dikonsumsi manusia, sementara bahan makanan itu tumbuh dan berkembang di tanah. Allah menciptakan tubuh manusia dari darah yang membeku dan mengeras, lalu menjadi segumpal daging yang diciptakan dengan sempurna dan tidak sempurna. Yang dimaksud dengan sempurna ialah tidak cacat atau dan sebagainya. Tahapan-tahapan ini menerangkan kepada kalian akan adanya hikmah dan teraturnya tahapan tersebut. Selanjutnya surah Ar-Rum ayat 21. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Artinya, dan di antara tanda-tanda kekuasaannya, dan menciptakan istri-istri dari jenismu sendiri supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan menjadikannya di antara kamu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada demikian benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. Menurut Syekh Talib, perkawinan adalah janji suci membentuk keluarga antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan. Sementara Mahmud Yunus menegaskan perkawinan adalah akad antara calon laki-laki dan istri untuk memenuhi hajat jenisnya menurut yang diatur oleh syariat. Zahri Hamid merumuskan, nikah menurut syara ialah akad atau ucap kabul antara wali calon istri dan mempelai pria dengan ucapan tertentu dan memenuhi rukun serta syaratnya. Syekh Kamil Muhammad Uwaidah mengungkapkan menurut bahasa nikah berarti pernyatuan dan diartikan juga sebagai akad atau hubungan badan, dan ada juga yang mengartikan dengan perempuan pencampuran. As-Sani dalam kitabnya memaparkan bahwa nikah menurut bahasa penggabungan dan saling memasukkan serta pencampuran. Kata nikah dalam pengertian persetubuhan dan akad. Ada orang yang mengatakan nikah ini kata majaz dari ungkapan secara umum bagi penyebab atau sebab.
Ada juga yang mengatakan bahwa nikah adalah pengertian hakikat bagi keduanya. Dan itulah dimaksudkan oleh orang yang mengatakan bahwa kata nikah itu musyarak bagi keduanya. Ada pula yang mengatakan bahwa dalam kata nikah itu terkandung pengertian hakikat dan bersifat syar'i. Untuk yang selanjutnya yaitu tumbuhan bagi kelangsungan hidup manusia. Surat At-Toha ayat 53 yang bunyinya A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi ja'ala lakumul arda mahdaw wa salaka lakum fiha subulan wa anzala minas samaa'i ma'a fa akhrajna bihi azwajan min nabatis satta, yang artinya Tuhanmu telah menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu dan menjadikan jalan-jalan di atasnya bagimu, dan Dia yang menurunkan air hujan dari langit. Kemudian kami tumbuhkan dengan air hujan itu beraneka macam jenis tumbuh-tumbuhan. Tafsir ayat di atas surat At-Toha ayat 53 ini adalah Allah telah menurunkan air dari langit, maka kami tumbuhkan dengannya berjenis tumbuh-tumbuhan. Untuk apa? Untuk dimanfaatkan bagi kelangsungan hidupnya. Nah, sebagaimana terdapat pula isyarat bahwa Allah telah memberi hidayah guna untuk apa? Untuk supaya air hujan ini turun tercurah, dan untuk tumbuh-tumbuhan tersebut, agar tumbuh-tumbuhan tersebut itu tumbuh dan berkembang. Dan juga dalam firman-Nya, yaitu Dia telah menjadikan bumi sebagai hamparan. Nah, terjemahan ayat tersebut yaitu bertujuan untuk mengisyaratkan bahwa pertumbuhan tumbuh-tumbuhan itu dengan bermacam jenis, bentuk, dan rasanya itu merupakan hal-hal yang sangat menakjubkan. Untuk surat yang selanjutnya adalah surat An-Naml ayat 99. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa huwal ladzi anzala minas samaa'i maa'a fa akhrajna bihi nabata kulli shay'in fa akhrajna minhu hadiran nukhriju minhu habban mutarakiba wa minan nahli min tal'iha kiwanun daniyatu wa jannatin min a'nabi wa zaituna wa rumana mustabiha wa ghayra mutasabih unzuru ila samadihi ida asmara wa yan'ihi inna fi dzalika la ayatin liqaumin yu'minun, yang artinya, dan Dialah yang menurunkan air dari langit, lalu kemudian kami tumbuhkan dari air tersebut itu tumbuhan-tumbuhan yang beraneka macam jenis. Maka kami tumbuhkan pula tanaman-tanaman yang hijau seperti bulir dan tanaman mayang kurma. Mengurai tangkai-tangkai yang menjulai dari kebun-kebun anggur, kami keluarkan pula zaitun dan delima yang serupa dan yang tidak serupa. Perhatikan buahnya saat sudah menjadi matang. Itu sungguhnya pada yang demikian itu merupakan tanda-tanda adanya kekuasaan Allah bagi orang-orang yang beriman. Tafsir ayat tersebut yaitu, dan Dialah yang menurunkan hujan dari langit, lalu dari hujan tersebut Dia keluarkan berbagai macam tumbuhan. Kemudian menumbuhkan tumbuhan dari tanaman tersebut, tanaman dan bulir biji gandum, kemudian jejawut dan padi. Dan Dia mengeluarkan dari mayang kurma, yaitu tempat keluarnya bakal tandan kurma muda, tangkai-tangkai kurma yang mudah dijangkau. Dan Dia menumbuhkan kebun-kebun anggur. Dia mengeluarkan pohon zaitun dan delima yang serupa daunnya, namun berbeda dalam bentuk, rasa, dan karakter, sekaligus rasanya. Maka lihatlah, wahai kalian semua, wahai manusia,
buah-buahan, pohon-pohon, tanaman tersebut ketika berbuah, ketika masak, ketika matang. Sesungguhnya dalam perkara tersebut, wahai kalian manusia, terdapat berbagai petunjuk tentang kesempurnaan kekuasaan Zat Penciptanya, hikmah dan rahmatnya bagi kaum yang beriman kepada Allah dan menjalankan syariatnya.